Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya M. Dimas Haritha Murti Zain dengan NIM G0025232 dan saya berada di kelompok B2. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktikum anatomi 2.3. Lanjut. Yang pertama saya jelaskan adalah substansia nigra. Substansia nigra sendiri itu terletak di mesencephalon, tepatnya di antara crus cerebri dan juga tegmentum mesencephali di sini. Jadi di antara crus cerebri dan juga tegmentum mesencephali. Nah, substansia nigra sendiri ini terdiri dari dua pars, ada pars compacta dan juga pars reticulata. Pars compacta sendiri itu yang warnanya lebih hitam ini. Kalau pars reticulata itu yang agak putih di sini di antara pars reticulata itu yang agak putih di antara di antara pars compacta sini. Nah, pars compacta ini berisi neuron dopaminegrik yang besar dan kaya neuromelanin atau hasil sampinan. Neurodopaminegrik itu akan disalurkan ke striatum melalui gerakan nigrostriatal untuk menginisiasi gerakan motorik halus, berarti untuk motorik halusnya itu. Kalau retikulatanya ini terletak di ventral, terdapat neuron GABA atau inhibisi bersama dengan GPI dan juga MSR menjadi output zone utama dari ganglia basalis yang mengirim sinyal inhibisi ke talamus. Berarti pars compacta ini untuk menginisiasi gerakan motorik halus, kalau pars reticulata ini untuk mengirim sinyal inhibisi ke talamus. Selanjutnya ada ganglia basalis. Ganglia basalis sendiri terdiri dari tiga bagian lah. Yang pertama adalah nucleus caudatus atau ini nucleus caudatus. Berbentuknya itu lengkung kayak gini lah. Nih, nucleus caudatus itu akan lengkung dengan kaput di ujung anterior itu dan juga akan mengecil di posterior sebagai kauda. Kaput nucleus caudatusnya akan melanjutkan diri ke dalam putamen, akan ke putamen sini, dan juga kauda nucleus caudatus itu akan berakhir di kompleks amygdaleum. Selanjutnya ada nucleus lentiformis, yaitu terdiri dua bagian, yaitu ada putamen dan juga ada globus pallidus yang dipisahkan oleh medulla externa. Selanjutnya ada nucleus amygateum, itulah. Amyloid ini berhubungan erat dengan uncus pada gyrus hipokampi dan merupakan bagian utama dari sistem limbik atau pengatur emosi dan juga memori. Ini gambaran 3D-nya. Ini tadi caudus nucleusnya, ini bagian talamus ya sih. Ini lentiformis nucleus yaitu globulus di putamen. Lanjut. Dan ada truncus cerebri. Truncus cerebri ini dibagi menjadi 3, ya ada mesencephalon, pons dan juga medulla oblongata. Mungkin akan dijelaskan lebih lanjut di laporan kedua. Pada ini laporan kedua. Yang pertama adalah jelaskan sistem vaskularisasi circulus anteriosus Willisi. Yang pertama adalah arteri carotis internanya ini. Arteri carotis interna ini akan bercabang nih menjadi arteri cerebri anterior dan juga arteri cerebri media. Arteri cerebri media dan juga ada anterior. Di bagian kedua ini ada ke atas, ada yang ke bawah. Ada yang ke sini, ada yang ke sini. Nah, lalu selanjutnya itu ada dua arteri vertebralis ini di kanan kirinya ini akan bersatu menjadi arteri basilaris yang memvaskularisasikan truncus cerebri, kemudian bercabang menjadi arteri cerebri posterior. Ini akan bercabang jadi kanan kiri. Nah, nanti itu dua arteri cerebri anteriornya itu akan dihubungkan oleh arteri communis anterior dan juga arteri cerebri posteriornya ini, dan arteri cerebri media akan dihubungkan oleh arteri communication posterior. Kalau tadi anterior, sekarang posterior. Next. Ini ada truncus cerebri dibagi menjadi 3, ya tadi mesencephalon, pons dan juga medulla oblongata. Pertama saya akan menjelaskan dari mesencephalon. Mesencephalon sendiri ini ada
ada banyak bagian ya. Pertama ada pendulus cerebri, yaitu ada crus cerebri, tegmentum mesencephaly, substansia nigra yang diampit oleh crus cerebri juga tegmentum mesencephaly, ada fossa interpendicularis, ada aqueductus mesencephaly, dan juga ada tectum mesencephaly. Ini tempat nukleus nervusnya itu ada brachium colliculum superior, genitalium laterale, genitalium mediale, brachium colliculum inferior, colliculus superior, colliculus inferior, dan juga nervus 4. Kalau superior itu di bagian superior ini akan mengatur jarak visual, kalau inferiornya itu akan mengatur auditori. Nah, itu ada pons ini bagi menjadi dua pars ya, ada pars basilaris pontis dan juga pars tegmentalis pontis. Nah, pertama ada pars basilaris pontis. Pars basilaris pontis ini ada tempat keluarnya ini nih, tempat keluar nervus. Ada nervus 5, 6, 7, dan juga 8. Dan juga ada sulcus basilaris pontis yang merupakan tempat dari arteri basilaris. Di sini nih, merupakan tempat dari arteri basilaris. Dan juga ada angulus pontocerebralis dan juga sulcus bulbopontinus. Lanjutnya ada pars tegmentalis, yaitu di bagian fossa rhomboidea. Fossa rhomboidea itu merupakan lantai dari ventricle quartus atau ventricle keempat otak. Struktur ini itu berbentuk belah ketupat dan terletak pada permukaan dorsal pons dan juga medulla oblongata. Dan dibagi menjadi dua, nih ada pars tegmentalis pontis dan juga pars dorsalis medulla oblongata. Kalau batas-batas anatomisnya itu fossa rhomboidea itu dibatasi oleh struktur. Yang pertama adalah superolateral, yaitu dibatasi oleh pendiculus cerebralis superior. Kalau inferolateral itu dibatasi oleh pendiculus cerebralis inferior di sini. Lanjut. Nah, kalau pars tegment itu di sini juga ada beberapa bagian, ada sulcus medianus posterior, colliculus facialis, striae medullares, dan juga ada sulcus limit avans. Nah, kalau colliculus facialis ini tempat genu interna nervus facialis, nucleo nervis abducens, dan juga di stria medullaris ini adalah tempat nuclei vestibularis, dan juga ada cochlearis dan salivotorius. Nih, sini merupakan tempat dari nuclei vestibularis dan juga cochlearis dan salivotorius. Kalau di sini itu tempat genu interna nervus facialis dan juga nuclei nervis abducens. Lanjutnya ada medulla oblongata yang bagian aspek dorsal. Ini ada beberapa bagian, ada tuberculum cuneatum, tuberculum graciale, sulcus medianus posterior, fasciculus cuneatus, fasciculus gracialis, trigonum nervus hypoglossy, trigonum nervus vagi atau nervus vagus. Nah, pusat vasomotor kardiorespinya ini terdiri ada trigonum nervus vagi dan juga trigonum nervus hypoglossy. Kalau fasciculus cuneatusnya itu akan mengatur somatosensorik ekstremitas atas. Kalau fasciculus gracilisnya ini akan mengatur somatosensorik ekstremitas bawah. Ini kalau bagian dorsalnya tetap sama. Ini tempat keluaran nervus 9, nervus 10, nervus 11, dan juga nervus 12 atau glopharyngeal nerve, valgus nerve, hypoglossal nerve, dan juga accessorious nerve. Nah, ini kalau lebih dari depan, ini kan dari belakang ya, ini kan dari depan lebih kelihatan. Nah, kalau piramisnya itu merupakan penonjolan karena pendesakan dari tracus pyramidalis. Kalau olivanya ini penonjolan karena pendesakan dari nucleus olivarus yang inferior. Kalau sulcus venterolateralnya ini dilewati oleh nervus vagus, dan juga kalau desupyramidumnya itu akan memisahkan tracus dari tracus pyramidum. Nih, misalkan. Nah, ini kalau aspek internanya ini ada beberapa bagian, ada solitary tract nucleus, nucleus ambiguus, dorsal nucleus of vagus nerve, hypoglossal nerve.
Kalau nukleus ambigusnya tadi ini merupakan motorik dari nukleus somatik motorik nervus 9 dan juga 10 dan juga 11. Kalau nukleus ambigusnya, oh salah. Nukleus ambigusnya itu ada motorik ya. Ya bagian-bagiannya ini. Selanjutnya yang keluar dari, oh salah, judulnya salah. Harusnya ini pons ya. Nervus yang keluar dari pons ini tadi kan sudah saya jelaskan, ada nervus 5, 6, 7 dan juga 8. Nah, apa cing? Nah, tempat keluarnya di mana aja? Itu kalau nervus 5 itu di brachium pontis. Kalau nervus 6 keluarnya di sulcus bulbopontinus. Kalau nervus 7 tadi itu tempat keluarnya di angulus cerebellum pontinus. Kalau di nervus 8 itu keluarnya di angulus cerebellum pontinus. Sama ya, kalau tempat tempat nervus 7 dan juga 8 itu tempat keluarnya sama di angulus cerebellum pontinus. Nah, fungsi-fungsinya tadi kalau nervus 5 atau nervus trigeminus, kalau fungsi GSA-nya itu adalah inervasi sensorik dari tiga cabang nervus trigeminus pada seluruh situs facialis. Yang pertama ada nervus ophthalmicus, yaitu merupakan mata, konjungtiva, cavitas nasalis, sinus frontalis, dura mater pada fossa cranialis anterior, kulit dan rambut kepala bagian anterior, palpebral superior dan serta pars superiornis tentrium cerebri. Yang kedua itu nervus maxillaris, dura mater pada fossa cranialis media, nasofaring, palatum, cavitas nasalis, sinus maxillaris dan juga palpebra inferior. Yang ketiga itu ada nervus mandibularis, yaitu situs facialis inferior, meatus acousticus internus, pars anterioris, auricularia externa, fossa temporalis, 2/3 anterior lingua dan mandibula, dan dura mater pada fossa cranialis media. Kalau fungsi SFE-nya itu menginervasi musculus temporalis, musculus masenter, musculus pterygoideus mediae et lateralis, musculus tensor timpani, musculus tensor veli palatini dan juga musculus mylogoideus. Kalau nervus 6-nya itu GSE-nya itu untuk menginervasi musculus rectus lateralis. Kalau nervus 7-nya itu, kalau GSA-nya itu untuk inervasi sensorik dari meatus acousticus internus. Kalau SFA-nya itu untuk pengecapan dari 2/3 lidah. Kalau GFE-nya itu untuk inervasi glandula lacrimalis, glandula submandibularis dan juga glandula sublingualis serta membrana mucosa cavitas nasalis dan palatum mole. Kalau SFE-nya itu untuk inervasi sebagian besar muskuli pada situs facialis yang otot wajah dan juga kulit yang berasal dari devirat arcus brachialis 2 serta musculus stapedius dan juga musculus stoipoideus. Kalau nervus 8 ini ada dua divisi, ada divisi vestibular dan juga divisi cochlearis. Kalau divisi vestibular ini untuk impuls sensoris tentang posisi tubuh yang akan digunakan untuk mengatur keseimbangan tubuh oleh sistem vestibular. Dan kalau divisi cochlearis ini untuk impuls sensorik dari pendengaran. Ya, terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.